Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Terima kasih Tuhan, pagi ini anugerah yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan, di mana kami boleh dibangunkan dengan kondisi tubuh yang fit, yang baik dan penuh semangat untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami bersama-sama bersyukur dan berterima kasih, sehingga saat ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk terus rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, juga belajar akan firman Tuhan sebagai pandu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ya tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari sahabat, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sangat menarik ketika kita mendapati keadaan Ayub yang dipulihkan dari penyakitnya, dan bahkan Ayub juga mendapatkan 2 kali lipat atas apa yang pernah ia miliki dahulu. Seolah-olah dalam sekejap hidup Ayub kembali dibalik dan diangkat oleh Allah setelah apa yang ia alami dan ia dapatkan sangat-sangat tidak mengenakan sebagai seorang manusia. Apa yang dialami dan didapatkan oleh Ayub ini berkaitan dengan kesuksesannya melewati masa-masa sulit dan mau belajar dari pengalaman hidup.
di mana setelah Ayub beradu argumen dengan Allah dan Allah mengajar dia dengan hebat, akhirnya Ayub pun menyesal dan belajar dari apa yang ia alami. Tentu kita mengingat apa yang terjadi pada Ayub, di mana satu demi satu apa yang ia miliki, apa yang ia sayangi, apa yang membuatnya merasa hidup nyaman, aman, dan tenang, semua satu demi satu hilang dan Ayub merasakan kesedihan yang luar biasa. Tidak hanya itu, dalam diri Ayub pun kita mengingat dia mengalami sebuah sakit yang tentu bagi setiap orang bisa membuat mereka putus asa karena penyakit-penyakit tersebut. Nah, melalui apa yang dialami oleh Ayub ini, sahabat, kita bisa menemukan suatu pesan yang berharga, yang mana mengajar kita untuk menjadi pribadi yang terus berjuang dan mau belajar dari pengalaman kehidupan. Kesembuhan, kesuksesan adalah pemberian Allah yang diberikan kepada Ayub bukan semata-mata tanpa alasan. Allah yang melihat Ayub tetap berjuang dan mau belajar membuat Allah kembali memulihkan keadaan Ayub dan bahkan memberinya lebih. Sahabat, secara umum, orang-orang yang mau terus berjuang dan belajar dari pengalamannya seringkali membuat hidupnya menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik karena ia belajar dari masa lalu dan ia ingin memperbaiki agar peristiwa yang sama tidak terulang. Tentu setiap dari kita memiliki pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa membuat kita putus asa dan bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Baik melalui kesalahan yang kita lakukan di masa lalu maupun fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita terima dan alami di dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Kita buang yang tidak baik, kita ambil yang baik, kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan untuk menyongsong hari masa depan. Di momen seperti inilah, sahabat, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat-Nya, perlindungannya, juga hikmat-Nya supaya kita mampu menghadapi hari-hari esok, berbagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan, dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semuanya itu diberikan Tuhan bukan tanpa sebab. Semuanya itu bisa saja terjadi kalau kita mau belajar dan berjuang untuk menjadi yang lebih baik melalui pengalaman hidup yang pernah kita lalui. Selamat belajar dari pengalaman hidup, sahabat. Selamat berproses memperbaiki diri dengan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir dan menuntun kami di setiap langkah hidup. Engkau memberikan pengalaman hidup yang luar biasa kepada kami. Engkau memberikan berkat-berkat, penyertaan dan pimpinan yang luar biasa yang telah kami terima. Kami yakin bahwa setiap pengalaman hidup yang Engkau izinkan terjadi pada diri kami semata-mata agar kami terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik. Biarlah apa yang sudah kami alami dan kami pelajari itu boleh semakin membuat kami bersemangat untuk hidup dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Pimpin dan mampukan kami untuk tetap terus berjuang, belajar dan merubah pola hidup kami untuk menjadi semakin baik. Kami serahkan masa depan kami, setiap aktivitas kami, setiap rencana maupun keinginan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rasa baik bagi kami semuanya, boleh kami terima dan kami rasakan di perjalanan hidup mendatang. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kami bersyukur pada pagi ini boleh bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.